Terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami tentunya dalam BINUS On Screen menuju 40 tahun BINUS berkarya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja saksikan wawancara khusus berikut ini yang akan dipandu oleh rekan kami, Yuda Batara. Halo Smart Viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan, dan seperti sebelum-sebelumnya tentunya saya tidak sendiri karena pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Stephen Wahyudi Santoso yang merupakan BINUSian Leader atau lebih tepatnya President of BINUS Higher Education. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, apa kabar Yuda? Baik juga Pak, puji Tuhan. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang menuju 40 tahun BINUS berkarya nih Pak. Kira-kira Bapak memaknainya seperti apa sih Pak? 40 tahun perjalanan yang cukup panjang ya, walaupun mungkin relatif kalau dibanding teman-teman kita yang sudah lebih dulu atau yang di luar negeri mungkin bisa ratusan tahun gitu. Tapi definitely 40 tahun perjalanan yang cukup panjang. Kita sudah melalui banyak sekali perjuangan, banyak sekali yang sudah dihasilkan, banyak sekali yang sudah dicapai untuk BINUSian dan untuk masyarakat. So ini kesempatan kita untuk mensyukuri semua itu. Perayaan ini 40 tahun ini bukan kesempatan untuk kita benar-benar mensyukuri semua perjuangan itu, dan terutama yang paling penting adalah mensyukuri peran dari pelaku-pelakunya. Semua BINUSian, semua rekan-rekan kita ini, semua dari kita ini, staff, faculty member, guru di sekolah, dan juga semua yang sudah dicapai, semua yang sudah diperjuangkan oleh mulai dari para pendiri kita hingga sekarang. Oke Pak. Nah Pak, selama kurang lebih 39 tahun BINUS ini Pak udah berkarya nih Pak. Pengalaman apa sih kira-kira dari Pak Stephen sendiri yang paling menarik gitu? Well, pengalaman pasti banyak sekali ya. Ya, kalau kita mau bercerita mungkin banyak sekali sejak mulai misalnya kita sebagai yang pertama Universitas di Indonesia yang mengadap sistem manajemen mutu ISO gitu. Pertama kali Universitas di Indonesia yang membuka program internasional, pertama kali Universitas di Indonesia yang membuka program online learning gitu. Salah satu BINUS Group juga salah satu yang mengembangkan salah satu sekolah internasional pertama di Indonesia gitu. Dan banyak sekali yang lain, tapi bagi saya mungkin yang paling menarik, yang paling penting juga adalah semua pelaku, people-nya, semua pelakunya, rekan-rekan BINUSian ini melihat dan mengalami sendiri bersama dengan semua rekan-rekan BINUSian, banyak yang sudah berkarya dan membangun BINUS dari awal jauh lebih lama dari saya sendiri gitu mungkin ya. Semangat mereka, passion mereka, perjuangan mereka, komitmen mereka, semua yang sudah dipersembahkan dan didedikasikan untuk BINUS dan BINUSian. Bagi saya mungkin itu yang paling berkesan lah. Nah Pak, kalau menurut sudut pandang Bapak sendiri nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan BINUS hingga saat ini Pak? Tentu something yang kalau melihat balik dari awal dimulainya kita gitu ya, tentu perkembangan yang sangat luar biasa. Perjalanan 40 tahun ini dimulai dari garasi suatu rumah yang sangat sederhana gitu, hingga apa yang sudah berhasil kita sama-sama kembangkan hingga saat ini. Tentu perjalanan yang sangat luar biasa. Tentu kita percaya bahwa semua itu adalah dan kita bersyukur it's a blessing, itu semua atas nama Tuhan, dukungan dan kepercayaan masyarakat, support dari semua pihak, partner kita, pemangku kepentingan gitu, dan yang mungkin paling penting,
dan yang paling penting adalah karya, semangat, komitmen, dedikasi karya dari rekan-rekan Binusian yang berkarya. Nah, kalau kita berbicara tentang setahun belakangan ini Pak, kira-kira prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh Binus Pak? Again, mungkin kalau di setahun panjang ya. mungkin salah satu beberapa yang paling berkesan bagi saya personally, mungkin kita berhasil menyelesaikan proses salah satu international accreditation, AACSB, gitu ya, untuk business school. It's one of the most prominent international accreditation, dan prosesnya panjang, prosesnya cukup panjang, hampir 8 tahun kita melaluinya, improving ourselves, dan kita berhasil mendapatkannya di akhir tahun lalu, gitu misalnya. Dalam beberapa bulan terakhir, baru di akhir tahun lalu, awal tahun ini juga kita telah menyelesaikan rencana Binus 2035 untuk di Binus Higher Education maupun Binus School Education, yang kita akan segera launch juga. Some of the yang kita berhasil capai, dan hal-hal yang bagi saya sangat penting untuk kita ke depannya. Oke Pak, tadi kan juga Bapak bilang ada Binus yang punya visi baru 2035 nih Pak. Kira-kira hal mendasar apa yang paling penting dari visi Binus 2035 ini Pak? Dasar paling pentingnya adalah semangat fostering and empowering. Kita ingin terus dan semakin membina dan memberdayakan Binusian dan masyarakat, semakin banyak masyarakat. Kita ingin semakin banyak sesama kita, rekan-rekan kita di seluruh Indonesia yang bisa memperoleh kesempatan yang lebih baik. Melalui kesempatan pendidikan di Binus, gitu. Jadi ingin kita semakin banyak membuka kesempatan itu bagi rekan-rekan kita, semakin banyak background, tanpa terbatas, misalnya lokasi, tanpa terbatas waktu, semakin mengurangi batasan-batasan kemampuan ekonomi, misalnya, dengan berbagai cara, berbagai program, berbagai model di Binus School Education maupun Binus Higher Education. Oke Pak, sama kayak ini Pak, seiring berkembangnya Binus juga, Binus itu pengen jadi wadah gitu Pak. Ada di Malang, di Bandung, dan lain sebagainya gitu Pak. Nah Pak, kira-kira catatan penting atau catatan khusus apa yang dapat Bapak sampaikan dalam rangkaian acara 40 tahun Binus berkarya ini Pak? Well, kita ingin, like I said, banyak sekali sudah yang sudah diperjuangkan, yang sudah diupayakan oleh semua rekan-rekan ini. Kita ingin celebrate itu bersama. Kita ingin benar-benar mensyukuri itu, mensyukuri mulai dari pelakunya, mulai dari kita semua ini, rekan-rekan Binusian, semua prosesnya, semua upayanya, semua perjuangannya, semua yang telah dihasilkan, dan menggunakan itu semua sebagai modal kita menuju Binus 2035. Tentu perjalanan yang panjang dan tidak mudah menuju Binus 2035, tapi semua yang sudah kita lakukan ini adalah modal yang sangat baik untuk kita benar-benar membangun semangat menuju Binus 2035. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, menuju 40 tahun Binus berkarya, kira-kira harapan Pak Steven sendiri apa Pak? Let's have fun. Well, fun is relatif di tengah-tengah kondisi ini tentu ya. Ya kita berharap kondisi ini, pandemi ini bisa segera membaik kondisinya gitu.
kondisi yang sangat luar biasa yang impacting kita semua. Banyak sekali yang terimpact secara negatif. Tapi melalui perayaan ini, rangkaian perayaan ini yang akan kita mulai di 1 Juli dan akan terus berjalan sampai akhir tahun depan gitu. Melalui perayaan ini kita secara kitanya sendiri kita ingin celebrate dan mensyukuri semua perjuangan dan pencapaian kita. Tapi melalui perayaan ini juga kita ingin semakin hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kita berharap BINUS melalui perayaan ini dan karya-karya kedepannya benar-benar bisa menjadi bagian dari masyarakat dari Indonesia dan benar-benar bisa dirasakan dan memberikan dampak positif dan benar-benar dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik bagi BINUSian, masyarakat di seluruh Nusantara. Amin Pak. Oke, semoga perayaan kita ini berjalan lancar sampai nanti acaranya selesai ya Pak ya. Seperti yang Pak Stephen bilang sendiri, let's have fun gitu ya Pak. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Stephen. Dan saya Yuda Batara beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai berjumpa lagi. Dan Nathan, setelah ini kita akan hadirkan penampilan musik spesial. Betul banget. Jangan kemana-mana Smart Viewers, tetap saksikan BINUS On Screen Menuju 40 tahun BINUS berkarya.